Halo teman-teman, salam sehat. Kembali lagi bersama dengan saya dengan mesin hidrogen, botol ajaib yang ada di depan saya ini. Dan sekarang saya sedang menginhalasi diri saya supaya tetap sehat, ya, karena saya tidak mau isolasi mandiri, maka sekarang saya melakukan dengan inhalasi mandiri. Nah, saya mendapat beberapa pertanyaan mengenai air hidrogen ini, ya. Pertama, yaitu apakah ada penelitian sejauh ini mengenai baiknya air hidrogen untuk kesehatan, ya. Kedua, lalu eh, apakah ini hanya dijual di dalam negeri, yaitu di Indonesia, ya. Nah, jadi saya mau menjelaskan seperti begini. Pada dasarnya air hidrogen itu berasal dari air biasa yang diproses secara elektrolisis, ya, yang melalui botol ajaib ini, ya. Teman-teman bisa melihat ini gelembung-gelembung yang sedang memproses air biasa menjadi air hidrogen. Nah, sekarang saya sedang melakukan inhalasi. Ya, jadi saya tidak minum tetapi saya melakukan inhalasi yang mana proses elektrolisis ini akan menghasilkan gas hidrogen, ya, yang mana molekulnya sangat kecil sekali, bahkan dipercaya bahkan melalui penelitian itu 50.000 kali lebih tipis daripada tebalnya rambut. Sehingga air hidrogen ini mempunyai molekul yang sangat kecil yang pada saat saya minum atau saya hirup seperti inhalasi ini, ya, maka gas ini, air hidrogen ini yang mengandung gas molekulnya kecil ini langsung bisa masuk ke membran sel atau organel. Nah, karena saking kecilnya, maka gas ini, air ini bisa menyerap ke sel-sel secara langsung, ya, secara langsung, sehingga apa manfaatnya, yaitu untuk membersihkan sel-sel yang terpapar dengan radikal bebas, ya. Seringkali kita mendengar radikal bebas. Apa sih itu radikal bebas? Radikal bebas tidak lain adalah sel yang rusak akibat dari makanan dan juga lingkungan yang tidak sehat seperti asap rokok, asap kendaraan, lalu zat kimia dan makanan yang kita asup itu menjadikan sel itu rusak, ya, seperti goreng-gorengan, banyak tepung, gula dan sebagainya yang tidak terkontrol dengan baik sehingga merusak sel. Nah, timbulnya kerusakan ini karena makanan dan karena rusak ini maka terjadilah radikal bebas. Radikal bebas sel yang rusak yang sudah merusak molekul yang ada di dalam tubuh. Nah, sehingga ini harus diatasi. Nah, cara mengatasinya adalah dengan cara minum air hidrogen yang molekulnya kecil dan juga mengandung antioksidan yang tinggi. Ya, jadi ini yang harus kita ketahui dulu karena memang terus terang banyak orang yang belum tahu mengenai apa sih air hidrogen. Air hidrogen masih dianggap seperti air biasa yang tidak berbau, tidak berwarna, memang benar, tetapi tidak sampai di situ saja karena air hidrogen itu jauh lebih baik daripada air air minum biasa. Nah, jadi kalau kita mengerti soal ini, apalagi sekarang saya sedang memasang inhalasi, selang inhalasi, mungkin orang akan mengatakan, wah, kamu lagi sakit atau apa? Bukan, justru saya tidak mau sakit, maka saya memasang selang inhalasi ini untuk mempertahankan kesehatan tubuh saya. Ya, jadi jangan sampai kita isolasi mandiri itu namanya sudah terpapar dengan virus, maka kalau kita tidak mau isolasi mandiri, maka kita harus inhalasi mandiri seperti ini. Nah, jadi pertama sebelum kita bertanya mengenai apakah ini sudah melalui penelitian dan sebagainya, pertama kita harus mengerti dulu bahwa tubuh kita itu isinya air, ya. 70% itu isinya air. Kita sebut saja otak 75%, darah itu 83%, jantung 79%, tulang 22%, ya, otot 75%, liver 86%, dan juga ginjal 83%. Nah, kalau kita mengerti soal ini, maka kita tidak mungkin yang membantah bahwa air itu sangat penting.
Jadi karena kandungannya 60-70% air di dalam tubuh kita, maka mau tidak mau kita fokus terhadap asupan air itu lebih diutamakan. Ya, nah karena air hidrogen sudah ditemukan ya secara teknologi yang disebut elektrolisis yang mengurai senyawa air ini menjadi lebih kecil molekulnya, maka mau tidak mau kita harus percaya bahwa air hidrogen ini jauh lebih baik. Ya, karena tidak ada sesuatu yang ditemukan lalu diuji ya melalui penelitian-penelitian yang ada, lalu ada kesimpulannya bahwa air hidrogen itu baik, maka kesimpulan itu harus kita percaya bahwa memang air hidrogen itu jauh lebih baik. Sekalipun masih ada penelitian lebih lanjut lagi untuk memastikan bagaimana air hidrogen ini bisa mengatasi apa lebih banyak lagi. Ya, jadi sementara waktu penelitian ini sudah membuktikan bahwa air hidrogen ini mampu untuk menyelesaikan kesehatan kita, ya mampu untuk membersihkan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita yang terpapar karena makanan, asap rokok, asap kendaraan, zat kimia, atau makanan yang jorok, junk food, dan hal-hal seperti itu yang bisa menimbulkan radikal bebas, maka sudah dipastikan air hidrogen antioksidannya lebih kuat daripada air biasa ya untuk menyehatkan tubuh ini. Ya, sehingga kita boleh menjadi sehat. Nah, jadi penelitian-penelitian ini sudah ada. Ya, penelitian-penelitian. Misalkan seorang yang sudah dikenal ya, jadi dalam hal ini bukan tanpa ada penelitian mengenai air hidrogen ini. Ya, tetapi memang sudah diuji sedemikian rupa penelitian. Jadi ada di website www.molecularhydrogeninstitute.org itu ada. Nanti saya cantumkan, bisa dilihat. Nah, namun ada beberapa ilmuwan juga seperti Dr. Garth Nicholson, ya, dia adalah presiden founder atau chief scientific officer the Institute ya for Molecular Medicine. Jadi ini memang dia khusus mengenai molecular hydrogen. Ya, dia mempelajarinya. Jadi ini salah satunya Dr. Garth Nicholson. Ada lagi yang namanya Dr. Q. J. Lee, ya itu MD, PhD juga meneliti mengenai artikel ilmiah tentang efek antioksidan, anti kanker dan anti diabetes, yaitu air alkali yang terionisasi, ya, jadi air hidrogen. Jadi Dr. Q. Jelly ini pun mempelajarinya, ya, sebagai dokter. Nah, lalu ada Dr. Mami Noda, PhD, ya. Teman-teman boleh baca di situ, nanti saya cantumkan, yaitu bahwa gas hidrogen dihasilkan selama proses tersebut, namun kami tidak berpikir bahwa hidrogen dapat menimbulkan efek biologis apapun, terutama mengingat kelarutan hidrogen dalam air yang sangat rendah, yaitu 0,8 mm pada SATP. Namun dengan menguji beberapa variabel air, misalnya magnesium, pH, H2, dan lain-lain, terlihat jelas bahwa hanya molekul hidrogen yang memberikan manfaat seperti yang terlihat pada model penyakit Parkinson kami. Nah, jadi penelitian ini sudah dilakukan. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, apakah sudah melalui penelitian? Banyak. Justru air hidrogen ini mengalami penelitian yang jauh lebih banyak, lebih sering, yang menjadi perhatian khusus bagi ilmuwan daripada air-air yang pernah ada sebelumnya. Ya, kita tahu air-air yang ada, air yang awal mula ya air ledang, ya, lalu air mineral, air
oksigen, air heksagonal, air reverse osmosis, semua penelitian itu tidak lebih banyak, tidak lebih sering, tidak lebih terfokus eh, daripada air hidrogen ini. Nah, jadi tadi kita sudah lihat beberapa ilmuwan, ya doktor PhD yang menyatakan air hidrogen itu baik, dan juga ada Jan Slesa, PhD MD ini juga ya, teman-teman bisa baca bahwa tentang hidrogen sebagai antioksidan yang lebih mudah masuk ke organ yang mengalami kerusakan. Jadi udah dipastikan air hidrogen ini lebih mudah untuk masuk ke sel yang rusak. Nah, kalau sudah begitu, maka sel-sel yang rusak ini cepat sekali bakal diperbaiki. Nah, kalau sel-sel saja sudah diperbaiki, maka semua asupan-asupan makanan tentu tanda kutip harus yang baik juga ya untuk menjaga kesehatan. Maka harus tetap asupan makanan dan lingkungan itu harus menjadi utama juga ya. Bahkan makanan itu harus menjadi gaya hidup yang baik, gaya hidup sehat. Nah, sehingga sel-sel yang diperbaiki atau dibersihkan melalui air hidrogen ini tidak mubazir. Ya, tidak mubazir karena bagaimanapun goalnya bukan hanya bersih, tetapi kita mau juga menjadi sehat dalam waktu yang panjang. Jadi kita bukan mau menyelesaikan atau mengatasi penyakit hari ini sembuh sudah selesai, tetapi kita mau menjadi sehat sepanjang waktu sampai kita berlanjut usianya. Ya, jadi saya sering mengatakan bahwa tidak sakit itu bukan berarti sehat. Sehat itu tidak berpotensi di kemudian hari yang punya penyakit. Nah, oleh sebab itu air hidrogen ini selain mencegah juga mengatasi, membantu menyembuhkan penyakit yang sudah ada. Nah, tentunya kalau sudah diperbaiki, sudah menjadi baik, otomatis bukan berarti sehat selanjutnya, ya harus dijaga melalui gaya hidup juga, makanan dan ya mengatur kesehatan itu jauh lebih penting ya daripada menyembuhkan. Nah, jadi saya mau katakan oleh karena itu bahwa kita harus menjaga kesehatan, kita harus mengerti kesehatan kita ini masing-masing yang memerlukan apa. Tetapi saya mau katakan bahwa air ini memang harus menjadi utama buat kita minum setiap hari. Ya, jadi gantikan air minum biasa menjadi air minum hidrogen. Nah, ini ada lagi Dr. Chiang Kang Long, PhD juga mengatakan mengenai antioksidan hidrogen pada yang dia teliti ya pada tahun 2007 bahwa dia mengidentifikasi efek menguntungkan hidrogen pada kapasitas pernafasan mitokondria. Nah, jadi dokter ini juga mengatakan bahwa gas hidrogen ini sangat membantu ya pernafasan. Nah, jadi tidak ada alasan bahwa ada keraguan-raguan bahwa air hidrogen ini baik atau tidak. Ya, hanya orang yang belum mengerti itu mungkin akan bertanya dan agak ragu-ragu. Tetapi kalau sudah saya jelaskan atau mungkin nanti bisa cari informasi sendiri melalui www.molecularhydrogeninstitute.org, itu ada jurnal ya atau penelitian yang cukup banyak untuk menjadi bukti bahwa air hidrogen ini sudah melalui penelitian dan sudah ada kesimpulannya. Bahkan orang yang kena kanker lalu kemoterapi, di mana kemoterapi ini akan mengganggu hati ya, jadi fungsi hati itu akan terganggu, bahkan ada beberapa organ tubuh juga akan terganggu karena kemoterapi. Tetapi melalui air hidrogen bersamaan dengan pengobatan, maka obat kemoterapi ini bisa dicegah untuk menjadi akibat, ya menjadi penyebab kerusakan organ tubuh yang lain. Jadi bagi teman-teman atau saudara-saudara, famili atau siapapun yang sedang mengalami kemoterapi itu boleh meminum air hidrogen untuk mencegah obat kemoterapi ini menyerang organ tubuh yang lain atau mengganggu ya seperti tadi saya katakan mengganggu livernya atau organ tubuh yang lain ya.
Ini sudah terbukti penelitiannya bahwa dengan minum air hidrogen, maka obat kemoterapi itu bisa dicegah. Dalam arti mencegah obat ini menyerang organ tubuh yang lain, khususnya hati. Oke, nah jadi ini beberapa bukti bahwa sudah melalui penelitian. Nah, jadi saya mengajak teman-teman supaya jangan ragu-ragu lagi bahwa botol ajaib ini bisa menjadi teman buat kesehatan teman-teman. Di mana saja, kapan saja itu bisa melakukan inhalasi seperti ini. Bahkan sedang buat video pun saya bisa menghirupnya sehingga saya tetap terjaga kesehatan. Ya, jadi sekali lagi kalau tidak mau isolasi mandiri, lebih baik inhalasi mandiri. Oke, dan kandungannya air sangat aman karena tubuh kita isinya air, jadi yang harus difokuskan adalah air. Nah, mulai sekarang ganti air minum biasa menjadi air minum hidrogen. Oke, dan ini mudah sekali untuk dimilikinya. Di bio saya ada nomor telepon, bisa kontak saya secara pribadi. Saya akan jelaskan lebih jauh lagi bagaimana kesehatan bisa teratasi, bahkan juga bisa dicegah melalui air hidrogen ini, baik diminum maupun diinhalasi seperti ini. Oke, jadi ini bukan sakit, tetapi justru mencegah sakit. Oke, nah jadi teman-teman, harganya tidak mahal, bisa punya uh, term and condition, bisa dimiliki dengan cara gampang ya, mudah. Yang penting hubungi saya, cari tahu lebih banyak mengenai mesin hidrogen ini. Oke, jadi jangan malu bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Oke, nah jadi sampai di sini dulu ya, saya mau perkenalkan air hidrogen ini, atau teman-teman mau melihat video-video saya yang lain di channel yang sama, itu silakan ya, ada beberapa artikel juga yang sangat menarik. Oke, jadi saya menggarisbawahi, bahkan saya memberikan penekanan bahwa air hidrogen ini gasnya molekulnya kecil sehingga mampu untuk masuk ke dalam sel inti atau membran sel, ya itu yang pertama. Kedua, air hidrogen ini mengandung antioksidan yang kuat, yang tinggi, sehingga radikal bebas yang ada di dalam tubuh ini akan dilawan, yang membuat sel-sel menjadi baik kembali, ya sehingga asupan-asupan yang baik itu akan tersalurkan ke seluruh tubuh sehingga tubuh tetap menjadi sehat. Oke, dan sekali lagi tidak sakit bukan berarti sehat, tetapi sehat tidak akan berpotensi penyakit di kemudian hari. Itu menjadi moto saya, yaitu menjadi pegangan hidup saya. Dan sekali lagi saya berharap teman-teman bisa memiliki ini dan menjadi sehat. Sekian dulu, kita akan jumpa kembali. Dan ada pertanyaan silakan bertanya, DM saya, atau mau beli silakan ya, gampang saja, atau mau ketemu saya untuk dijelaskan secara offline juga boleh. Oke, saya pamit dulu, sampai jumpa, salam sehat.